bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Para remaja yang saya cintai, remaja Masjid Jami' Ar-Rawdah, mudah-mudahan semuanya itu diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam meningkatkan takwa kepada Allah dan dalam menuntut ilmu. Biasa pasang surut itu biasa ya. Pasang surut ya biasa. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang enggak, kan biasa itu ya. Kan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri taufik dan hidayah pada kita sekalian. Amin. Salam kita aturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mari kita baca Al-Fatihah, kita pada penyusun kitab ini yaitu Haji Abdullah Syafi'i. Mudah-mudahan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah Hadratina Mustafa Sayyidina wa Habibina Sayyidina Maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi sirrul wa sallallahu billahi rabbil alamin wa radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam wa walida summa ila qur'an ya Haji Abdullah Syafi'i. Al-Fatihah. Menjadikan kuburannya Allah menjadi jannah daripada belakang. Subhanallah ma baina lubatina abnaina abnatina wa banina wa akhwatina wa khalatina wa amatina wa sadaqaina wa aqribaina ustadina wa masyayikhina wa man a'tana balina wa amarquna alaina wa aqana wa qad'ana wa qubur min muslimin wa sallallahu alaihi wa Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Bil islami dinan. Bil islami dinan. Muhammadin. Ya wa rasulah. Ya wa rasulah. Al-Qur'ani. Al-Qur'ani. Imama. Rabbi shrahli. Rabbi shrahli. Sadri. Wa yassirli. Wa yassirli. Amri. Wahlul. Uqdatam. Min lisani. Qawli. Allahumma aghni bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bil taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca dulu
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul miyahi. Aqsamul miyahi. Bahagian air. Bagian air. Al-miyahu. Al-miyahu. Air itu. Air itu. Taqasimu. Taqasimu. Terbagi. Ada arba'ati aqsamin. Ada arba'ati aqsamin. Atas 4 bagian. Atas 4 bagian. Tahirun fi nafsihi. Tahirun fi nafsihi. Satu air yang suci pada dirinya. Satu air yang suci pada dirinya. Mutahhirun li ghairihi. Mutahhirun li ghairihi. Mensucikan bagi lainnya. Mensucikan bagi lainnya. Ghairu makruhin. Ghairu makruhin. Tidak makruh. Tidak makruh. Isti'maluhu. Isti'maluhu. Dipakainya. Dipakainya. Wa huwal ma'ul mutlaqu. Wa huwal ma'ul mutlaq. Yaitu air mutlak. Yaitu air mutlak. Sawa'un nazala. Sawa'un nazala. Minas samai. Minas samai. Sama saja air itu. Sama saja air itu. Turun dari langit. Turun dari langit. Au naba'a minal ardi. Au naba'a minal ardi. Atau terbit dari bumi. Atau terbit dari bumi. Wa tahirun fi nafsihi. Wa tahirun fi nafsihi. Dua air yang suci pada dirinya. Air yang suci pada dirinya. Mutahhirun li ghairihi. Mutahhirun li ghairihi. Mensucikan bagi lainnya. Mensucikan bagi lainnya. Makruhun. Makruh. Isti'maluhu. Isti'maluhu. Makruh dipakainya. Makruh dipakainya. Wa huwa Wa huwa al-ma'ul musammasu. al-ma'ul musammasu. Dan yaitu air yang termol. Dan yaitu air yang terjemur. Liqaulihi alaihi salatu wassalam. Liqaulihi alaihi salatu wassalam. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Man irtasala. Man irtasala. Barang siapa mandi. Barang siapa mandi. Bima'in musammasin. Bima'in musammasin. Dengan air yang terjemur. Dengan air yang terjemur. Di matahari. Di matahari. Fasobahu. Fasobahu. Maka mengenakan akan dia. Maka mengenakan akan dia. Wadahun. Wadahun. Suatu penyakit. Suatu penyakit. Atau belang. Atau belang. Pada yalumanna. Pada yalumanna. Maka janganlah ia mencerca. Illa nafsahu. Illa nafsahu. Melainkan dirinya sendiri. Melainkan dirinya sendiri. Wa tahirun fi nafsihi. Wa tahirun fi nafsihi. Tiga. Air yang suci pada dirinya. Air yang suci pada dirinya. Ghairu mutahirin. Ghairu mutahirin. Tidak mensucikan. Tidak mensucikan. Ghairihi. Ghairihi. Bagi lainnya. Bagi lainnya. Wa huwa. Dan yaitu. Al-ma'ul musta'malu. Al-ma'ul musta'mal. Air yang musta'mal. Air yang musta'mal. Awil mutawayyiru. Awil mutawayyiru. Atau air yang berubah. Atau air yang berubah. Bima khalaqahu. Bima khalaqahu. Dengan barang yang bercampur. Dengan barang yang bercampur. Minat tahirati. Minat tahirati. Dan dia daripada benda yang suci. Daripada benda yang suci. Fayusta'malu. Air itu dapat dipakai. Fil
fil ibadati ibadah ibadah wa ma'un najisun yang keempat air yang najis wa huwa alladhi alat fihi yaitu air yang kejatuhan padanya najasatun oleh najis wa huwa dunal kullataini sedangkan air itu kurang dari 2 kula au kana kullataini atau ada air itu 2 kula ia berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanal mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa bikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul miyahi, bagian-bagian air. Kalau malam Kamis yang lalu saya terangkan tentang anwa'ul miyahi, macam air. Macam-macam air dan bagian beda. Ya. Kalau macam air macamnya air. Ya. Kalau bagian air yang bermacam-macam itu dibagi-bagi, kan? Kemarin macam air ada air apa? Ada air langit, air hujan, ada air sumur, air laut, itu macamnya air. Sekarang ini akan terangkan tentang bagian air. Aqsamul miyahi, bahagian air. Al-miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Air itu terbagi atas 4 bagian. Jadi air dibagi atas 4 bagian. Tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Ada yang pertama, golongan yang pertama adalah air yang suci pada dirinya dan mensucikan pada lainnya. Airnya itu suci, bisa digunakan untuk bersuci. Itu namanya air tahirun mutahhirun. Ghairu makruhin fi istimali, tidak makruh menggunakannya. Jadi menggunakan air itu tidak makruh. Air apa itu? Wa huwal ma'ul mutlaqu, yaitu air mutlak. Air mutlak itu sama saja yang turun dari langit atau keluar dari bumi. Seperti air hujan. Nah, air hujan itu air mutlak. Mutlak airnya belum kena pengaruh apa-apa. Itu namanya air suci, mensucikan, tidak makruh menggunakannya. Air sumur, ambil air sumur atau air sungai atau air laut, namanya air, itu namanya air mutlak. Suci dirinya, bisa mensucikan yang lain atau bisa digunakan untuk bersuci, tidak makruh menggunakannya. Ya. Paham ya? Itu golongan yang pertama. Kemudian dia golongan yang kedua, wa tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Yang golongan kedua adalah air yang suci pada dirinya juga mensucikan pada lainnya. Ini air bisa suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Tapi di sini makruhun istimalu. Apa makruh untuk menggunakannya? Digunakan makruh. Suci mensucikan, ya. Ya air suci mensucikan, tapi makruh menggunakannya. Air apa itu? Wa huwal ma'ul musammasu, yaitu air musammas, air yang terjemur di matahari. Air yang terjemur di matahari dinamakan air musammas. Musammas. Matahari apa bahasa Arabnya? Samsun kan? Samsun matahari. Kalau musammasun itu
terjemur di matahari. Ya. Jadi air yang terjemur di matahari panas, maka suci enggak itu air? Suci. Kemudian mensucikan, tapi apa? Makruh dipakainya. Karena apa makruh? Kan gitu pertanyaannya. Pertanyaannya kenapa makruh? Karena ada sabda Nabi SAW, "Man igtasala bima'in musammasin." Barang siapa yang mandi menggunakan air yang terjemur di matahari, fasabahu wadahun, kemudian menimpa pada dia, mengenai pada dia suatu penyakit belang, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah mencerca atau menyalahkan kecuali pada dirinya. Jadi di sini air yang terjemur di matahari, terutama kalau pakai besi, kaleng, drum, ya kan, terjemur panas, itu makruh dipakai mandi. Karena apa? Karena bisa ya, mengakibatkan penyakit belang, ya, penyakit belang, karena di situ ada karat-karatnya itu. Gitu kan? Jadi kalau sudah lagi panas, campur sama karat tuh, panasnya panas matahari, ya itu kadang-kadang sudah gatal, ya kan? Habis mandi gatal, ya bukan hanya belang, kadang-kadang bisa berporeng bermacam-macam. Maka di situ hukumnya makruh, dan hukumnya makruh dipakai. Kalau sudah adem, nggak makruh lagi. Ini yang nggak, yang makruh sekali panas. Lagi Pak? Panas. Tapi kalau sekarang kan jarang tadi dipanasin. Kalau dulu katanya, dulu orang bikin jamban kamar mandi di luar. Ya, tidak ada dulu, masih jangan rumah. Jambannya di luar. Ya. Toran di luar kan ya? Ya, toran di luar. Kalau jemur itu panas tuh. Panas. Dan makruh dipakainya. Makruh. Toran, terutama toran yang pakai kaleng atau ya besi, kita besi. Plastik. Plastik sama aja malah sama aja aninya pokoknya. Panasnya itu sama. Panasnya sama, maksudnya juga sama. Tapi nunggu adem saja. Nunggu adem. Kalau adem atau anget-anget dikit boleh gak apa-apa. Nah, ya. Toran sekarang kan toran bermacam-macam toran. Ada yang plastik, ada yang kaleng, ya kan? Ada yang tembaga. Nah, itu kalau lagi panas itu makruh dipakai. Mandi dengan air yang kepanasan. Yang panasnya panas apa nih? Matahari, yang dinamakan air musammas. Kenapa? Air yang kena matahari, ya, dengan wadah, ya, yang dari kaleng, dari benda-benda ini, kadang-kadang suka menimbulkan penyakit belang. Kalau itu ada tadi dilarang. Tunggu ademnya dulu deh kalau mandi. Ya. Itu yang bagian kedua. Jadi bagian yang pertama suci, mensucikan, tidak makruh memakainya air mutlak. Yang kedua suci, mensucikan, makruh menggunakannya air musammas, air yang terjemur di matahari. Kemudian yang ketiga, ya, wa tahirun fi nafsi ghairu mutahhirin li ghairihi. Bagian air yang ketiga adalah air itu suci dirinya suci. Ghairu mutahhirin li ghairihi, tidak mensucikan pada lainnya, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air apa itu?
pertama wa huwal ma'ul musta'malu, yaitu air mustakmal. Apa air mustakmal itu? Air yang bekas digunakan, ya, apa, bersuci dari hadas atau bersuci dari najis. Air bekasnya itu kan sisanya bekasnya, yaitu mustakmal. Kalau kurang 2 bulan. Tapi kalau sudah 2 bulan suci lagi air mustakmal itu. Satu contoh umpamanya, sekarang kadang-kadang musim kemarau umpama ya, kita berwudu, jadi berwudu ditadangin karena sayang untuk nyuci nanti, ya kan? Wudu padangin jember, dikumpulin, ya, dikumpulin. Itu dia bisa dipakai untuk bersuci. Namanya mustakmal, karena bekas dipakai berwudu atau kalau mandi. Ya. Tapi kalau dikumpulkan sampai 2 bulan banyaknya, suci. So, air mustakmal kalau dikumpulkan dengan 2 bulan dan tidak ada perubahan dengan najis, maka itu bersuci, bisa digunakan bersuci. Air mustakmal itu bisa minum, bisa kalau mau. Kenapa? Di sini air mustakmal itu suci dirinya, air suci, ya, tapi tidak bisa untuk apa? Mensucikan dirinya suci. Pakai cuci baju boleh nggak? Boleh, suci dirinya. Tapi terakhir untuk menggilasnya itu pakai air yang suci, mensucikan. Ya. Cara kita mencuci baju kan harus tahu. Ya, cuci baju. Kalau cuci baju karena cuma anak kecil, dikumpulin lah. Ya. Karena bapaknya dikumpulkan, bajunya, popok anaknya dikumpulkan jadi satu yang rusak loh. Ya. Udah. Ibadah bos cuci, sekarang udah bersih, suci belum tentu. Bersih, suci belum tentu. Untuk mensucikan ambil satu gelas, kata orang Betawi, disiram air lewat. Lewat dengan air yang senyum-senyum itu taruh satu pada satu suci. Itu kain kamu juga ambil kain begitu juga. Terakhir menjemur gelas, siram air sampai turun airnya tuh, peras jemur. Itu namanya dikatakan mensucikan dengan air yang suci, mensucikan. Tidak apa-apa pertama nyucinya pakai air mustakmal, nggak apa-apa. Ya. Tapi terakhir sama dengan lama. Sekarang ini kadang-kadang kita kan perhatikan juga. Pernah lihat orang nyuci daging nggak? Daging, kambing, sapi, taruh di baskom. Umpama, ya, taruh di baskom. Jadi, tata pertama ada air, lalu masukin lagi, buang, ya, banyak air lagi, taruh itu, dibuang, itu sampai kapan nggak suci, paham ya? Air baru datang ikan. Jadi bagaimana caranya? Taruh ikannya, dagingnya, datengin air, angkat buang, taruh lagi, datengin air, angkat buang. Itu tanda beda kan? Beda. Kalau pertama naruh daging, dateng air. Ini enggak. Pertama apa? Taruh daging, taruh air, datang daging. Ya kan? Jadi yang demikian. Jadi akhirnya kalau yang paling enak pakai ini, pakai kereng, pengki, biji daging, pakai pengki, di air, kan itu air tuh, suci, suci. Karena darahnya daging najis kan,
Najis. Ada tata-tata juga penting. Apalagi yang warung ini. Ini hati-hati karena dimakan orang. Tapi ikan sama aja, ikan kan ada darahnya, ikan sama. Ikan tidak ada darahnya, tidak ada darahnya ikan. Nggak apa-apa. Karena ikan itu makan halal semuanya. Ikan darah semua tempat saya ikan. Ya. Gitu. Jadi kembali lagi, yang pertama air yang suci pada dirinya tidak mesti yang pertama air mustahmal. Kemudian yang kedua awil wil mutaghayyiru bima khalaqahu minat tharirat, atau air yang bercampur dengan benda yang suci. Air bercampur dengan benda yang suci, itu suci tapi tidak mensucikan. Satu contoh, kamu ambil air dicampur dengan teh, itu suci nggak? Suci. Ambil air atau rasa ember, ya kan, campur dengan teh, jadi air apa tuh? Air teh. Ya, suci itu, suci, bisa diminum, biasa. Ya, jadi tiap-tiap air yang mutlak bercampur mukhalif, yang maksud mukhalif ini tidak bisa dipisahkan. Mukhalif namanya tidak bisa dipisahkan. Ada yang campur tidak mukhalif, contohnya minyak sama air, bercampur tidak mukhalif, bisa dipisahin kan? Tapi kalau air sama teh, sama kopi, sama susu, itu mukhalif namanya, tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, itu suci, cuman tidak bisa mensucikan. Terbanyak susunya mau berwudu sama susu, nggak boleh. Mau mandi susu, nggak boleh. Kalau mau banyak susu, mandi susu. Nggak bisa ambil susu. Ya. Nah, gitu ya. Untuk bersih nggak bisa. Satu contoh, ya. Kamu sakit, muntah najis nggak muntah? Najis. Kumur dengan air teh suci nggak? Nggak suci. Kenapa? Kan air teh tidak bisa mensucikan. Kumur-kumurnya dengan air biasa yang mutlak. Ya, jadi hati-hati nih. Kadang-kadang kan begitu kita. Kadang-kadang kan ini muntah. Udah ambil air teh dulu, air hangat pada nih. Minum dulu, minum. Ngomong deh minum. Berhenti naknya. Nanti nggak mulutnya. Nanti di situ kumur air. Ya, paham ya? Jadi air yang kecampuran dengan yang suci, air kopi, ya, kemudian air sirup. Gitu. Kemudian air ini payus tak marufil adat. Air ini air mutaghayyir ma khalaqahu itu air yang mukhalif, yang bercampur dengan yang suci, digunakan dalam adat kebiasaan, ya kan? Ada tamu bikinin air teh, ya. Ada tamu bikin kopi, ada tamu bikin air susu, ya susu. Yang ada, ya. Bisa diminum. Tapi untuk bersuci tidak bisa, untuk mensucikan. Wala yusta'malu fil ibadah, dan tidak bisa digunakan dalam ibadah. Dalam ibadah tidak bisa digunakan. Maksudnya dalam ibadah apa? Untuk nyuci baju, bicara najis segala macam tidak boleh. Itu
bagian yang nomor 3. Kalau yang pertama suci mensucikan, ya tidak makruh menggunakannya, namanya air mutlak. Kemudian yang kedua suci mensucikan, makruh memakainya, air mustamal. Nomor 3 adalah suci tidak mensucikan, ya suci tidak mensucikan, yaitu air mustamal atau air yang bercampur dengan benda yang suci, ya. Kemudian yang keempat, wa ma'un najisun, air najis, ya. Air mutanajis, wa huwa alladzi halat fihi najasatun. Adapun air najis itu adalah air yang jatuh ke dalam air itu najasatun. Wa huwa dunal kullataini, sedangkan air itu kurang dari 2 kullah. Ada air kurang dari 2 kullah. Berapa kurang 2 kullah? Ukuran 2 kullah itu, ya, di dalam tempat yang persegi persis, ya, lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm, dalamnya 60 cm, itu ukuran 2 kullah pas itu. Zira'an wa rub'an arban wa zira'an wa rub'an tulan wa zira'an wa rub'an amqan. 1 hasta seperempat itu lebarnya, 1 hasta seperempat panjangnya, 1 hasta seperempat dalamnya. Itu ukuran 2 kullah. Kalau di sentimeter kurang lebihnya 60 cm, lebar 60 cm, panjang 60 cm dalamnya. Kalau dikali kubifikasi berapa? 60 kali 60 dikali 216 liter kurang lebih. Berapa? 216 liter itu ukuran 2 kullah. Nah, ukuran 2 kullah ini kalau kejatuhan najis, jika airnya tidak berubah, sifatnya nggak berubah, warnanya nggak berubah, rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah, maka air itu suci. Tapi kalau berubah salah satunya, begitu kejatuhan najis, bau airnya najis nggak? Najis. Begitu kejatuhan najis, jadi merah airnya, najis nggak? Najis, ya kan? Kalau di umpamanya air mutanajis 2 kullah lebih, umpamanya, kalau satu contoh, dapur gede, jatuh bangkai tikus, berubah itu, ada bau, dibuang di mulut. Kalau tidak buang, dibuang besok aja deh, umpamanya. Begitu dapat 2 hari, hilang baunya, suci kan? Suci. Walaupun tadinya apa? Bau, karena berubah dengan sendiri. Ya air 2 kullah kena najis. Kalau tidak berubah pidana najis. Kalau berubah najis. Tapi kalau air kurang 2 kullah, ya, berubah atau tidak berubah, kalau kejatuhan najis itu hukumnya najis. Berubah atau tidak berubah, ya, kalau kurang dari 2 kullah. Jadi maka dari itu hati-hati. Satu contoh umpamanya mau berwudu, atau tidak ada kerannya, pakai ember, taruh di bawah, itu sini. Air bekas wudu ini mencar ke sana, karena air masih ember. Najis ya? Enggak najis, cuma itu jadi air mustamal. Kalau campur dengan air mustamal, bisa dipakai? Kagak bisa. Jadi kalau di tempat yang tinggi, jangan sampai kecepatan dari bekas air itu yang dari anggota wudu. Ya.
Yang aman gimana ya? Aman pakai pancuran kan gitu. Kalau orang dulu kan pakai padasan tuh, ya. Orang dulu pakai padasan, kaleng dibolongin dikit, ya. Di taruh itu kan bulu tuh betul. Habis itu, orang dulu pintar orang dulu, ya kan? Jadi nggak, yang di dalam lah kenapa? Karena pancurannya gitu. Orang dulu. Kalau sekarang sudah ada keran, sudah pakai padasan itu sama, nah. Kan gitu. Dia juga sama. Tadi kesamaan lagi, ma'un najisun, air yang najis itu, wa huwa alladzi hadar fihi najasatun wa huwa dunal kudai. Ini air najis itu adalah air yang kejatuhan najis, sedangkan air itu kurang dari 2 kundah. Aukahana kullata ini pataghayyara, atau ada airnya itu 2 kundah, tapi berubah. Walaupun airnya itu 2 kundah, begitu kejatuhan najis, ya berubah, maka itu najis hukumnya. Paham ya? Ini mengenai soal air, penting soal air ini, ya. Harus hati-hati dalam mencuci baju, ngepel ini, ya. Ngepel itu tadi hati-hati itu, gitu ya. Kadang-kadang kan gini, ada tai ayam di situ. Ya, ayam. Nanti kalau ada tai ayam, kemudian itu dibuang, ayamnya dipel digosok ini, lebar najisnya. Jadi gimana bagusnya? Nah, tai ayam buang cuci di situ bagian ngalirin air ke sana. Dicuci dulu airnya ngalirin, ya, baru sebenarnya itu dipel. Tapi kalau belum dialirin, dicuci, dialirin airnya, itu bukannya najis. Kalau itu lebar nggak? Lebar, kan gitu. Sama halnya saja dengan orang kencing. Karena di pinggir jalan, dia di pinggir jalan, berdiri aja lah di kencing di pinggir jalan, ya kan? Udah, tidak ada air, apa? Itu di belakang rumahnya orang kencing, berdiri lagi. Kita kencing, udah selesai, centil aja di temboknya. Begitu selesai kencing, pulang. Begitu pulang atau enggak, mana mau sholat, ingat, oh iya ya tadi tidak tembok deh. Tadinya kan udah kering tuh. Yang nempelkan dalamnya kering nggak tuh? Kering. Tembok. Begitu tembok basah lagi tuh. Tambah lebar nggak tuh nanti? Tambah lebar. Nggak sadar dia. Langsung berwudu, sholat. Sah nggak sholatnya? Nggak sah.